Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi ada di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Yang tepatnya aku sekarang lagi berada di Gubuk Marsinah, pahlawan buruh pada tahun 1993 pada tanggal 9 Mei. Oke, Marsinah ya guys, Marsinah ditemukan di gubuk ini waktu itu. Jadi dibuang jenazahnya di sini. Di sini guys. Ya guys, di gubuk Marsinah ini ditemukannya jenazah Marsinah yang dibuang di gubuk sini. Marsinah terbunuh pada 8 Mei dan ditemukannya paginya saat pada tanggal 9 Mei. Makanya diabadikan pada 9 Mei 1993 pada tahun itu ya guys. Marsinah ini sekelompok buruh dan sebagai ketua di situ. Kurang lebihnya yang aku tahu, Marsinah ini, tokoh pahlawan ini di zaman dahulu itu adalah seorang buruh ya, seorang buruh dan dari rekan-rekan temannya yang paling pemberani itu Marsinah guys. Dan Marsinah ini tuh dicurhatin gitu loh sama temennya, sama saling temen, sama rekan kerjanya tuh jadi tempat curhat itu ya si Marsinah itu guys. Dan intinya curhat kayak semacam kurang mendapat hak-haknya sebagai buruh. Nah kebetulan si Marsinah ini, tokoh Marsinah ini seperti apa ya, dia yang paling pemberani di antara buruh-buruh yang lain. Nama Marsinah ini diabadikan sebagai salah satu tokoh perjuangan hak-hak pekerja guys. Buruh wanita muda ini menjadi perhatian luas dan kemudian tercatat dalam sejarah Indonesia setelah ia ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993. Waktu itu kondisi jenazahnya yang sangat mengenaskan dan kematiannya pun dianggap tidak wajar, dipertanyakan banyak pihak. Ya, di sini guys. Kekerasan penyidikan dalam kasus Marsinah 10 hari sebelum ditemukan meninggal. Marsinah tampil gigih memperjuangkan nasib 13 rekan kerjanya yang dipecat di kantor Kodim Sidoarjo usai mengikuti aksi unjuk rasa menuntut perbaikan kondisi kerja di pabrik tempat bekerja. Seperti ini guys kondisinya. Marsinah sendiri lahir di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk guys, Jawa Timur pada tanggal 10 April tahun 1969. Kebetulan ia anak kedua dari 3 bersaudara. Namun ibunya meninggal saat ia berusia 3 tahun. Nah guys, di sini tuh syahdu banget guys, dingin. Di sana juga ada sawah-sawah ya. Marsinah sendiri guys menempuh pendidikan dasar di SDN Nglundo 2 Kecamatan Sukomoro, lalu melanjutkan pendidikan ke SMPN 5 Nganjuk ya guys. Sedangkan pendidikan menengah ke atas Marsinah ditempuh di SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk. Ia dikenal sebagai siswa mandiri dan cerdas guys. Gitulah intinya ya guys. Kesepakatan yang terjalin antara para buruh dan perusahaan dituangkan dalam surat persetujuan bersama. Namun perjuangan Marsinah dan kawan-kawannya ternyata belum selesai. Esok harinya atau tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh dipanggil Kodim 0816 Sidoarjo dan dipaksa mengundurkan diri dengan alasan sudah tidak dibutuhkan perusahaan. Ya Allah guys, kok kayak zaman corona yo. Kasian banget. Meski awalnya menolak guys, 13 buruh ini tuh menolak awalnya, mendapatkan intimidasi dan akhirnya menyerah guys. Mereka menandatangani surat pengunduran diri bersegel. Wah, diminta mengisi identitas diri dan mendapatkan uang pesangon di luar prosedur resmi. Hal ini semakin mengusik rasa solidaritas Marsinah. Wah, keren ya. Keren guys. Dan saat Marsinah ditemukan meninggal, usai mengetahui tindakan represif dari PHK di kantor Kodim, Marsinah tetap menunjukkan rasa solidaritasnya pada sesama buruh dan menuliskan petunjuk bagi kawan-kawannya saat menjawab interogasi di kantor Kodim.
bahkan berikrar kalau mereka diancam akan dimeja hijaukan oleh Kodim. Saya akan bawa persoalan ini kepada paman saya di Kejaksaan Surabaya pada 5 Mei 1993 ini pula. Ia sempat mendatangi pabrik untuk menyampaikan surat protes yang diterima satpam pabrik. Ia juga menyempatkan berkunjung ke rumah kawan-kawannya untuk menunjukkan solidaritas. Namun, pada malam tanggal 5 Mei 1993, saat ia pergi tanpa ada yang tahu kemana tujuannya, menjadi momen terakhir Marsinah terlihat oleh teman-temannya. Nah, ini guys, detik-detik ditemukannya Marsinah itu 3 hari kemudian, atau di tanggal 8 Mei 1993. Marsinah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal di sebuah gubuk di Desa Wilangan, Kabupaten Nganjuk, dan jenazahnya ditemukan dalam keadaan penuh luka yang menunjukkan bekas penyiksaan. Oke guys, sekian dulu cerita tentang gubuk Marsinah di Nganjuk ya guys. Nanti kalau ada cerita-cerita perjalanan lagi aku akan upload ke sana. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Yuk.